Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini Allah memerintahkan kita di dalam kehidupan dunia ini. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Sehingga dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, yang saya lupa terdapat di dalam surah apa, Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah berfirman, tidak menciptakan jin manusia illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia di dunia ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam konteks ibadah, kita sering menyalahartikan ibadah. Bahwa tidak, ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya puasa. Ibadah itu bukan hanya zakat. Ibadah itu bukan hanya haji, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi Allah menghendaki seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, adalah sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu? Atau katakan saya bilang spesifik pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita diciptakan ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, maka konsepnya adalah bahwa bagaimana setiap hari, mulai kita dari bangun tidur itu sampai tidur kembali, menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kalau dia sebagai seorang pegawai, maka dia harus berangkat ke kantor pagi-pagi. Dia harus niat ibadah kepada Allah. Sebelum berangkat, dia sudah pasang niat di dalam hatinya. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia melangkah dan berangkat ke kantor. Dari niat yang dia sampaikan tadi, maka adalah satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat ini akan dipertahankan ketika dia sampai di tempat kerja. Sehingga aktivitasnya, rutinitas setiap hari di kantor itu adalah melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan syariah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan korupsi misalnya ketika dia di kantor.
Dia tidak akan mengerjakan sesuatu tugas yang melenceng, yang tidak sesuai dengan amanah yang diberikan kepada. Begitu azan berkomandan untuk memanggil beribadah kepada Allah dengan ibadah sholat misalnya, maka ketika itu juga seluruh aktivitasnya ditinggalkan oleh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Entah itu dia sholat sendiri misalnya, atau dia berjamaah di musola atau di masjid dan lain sebagainya. Karena dari awal niatnya sudah memang lillahi ta'ala. Artinya aktivitas yang dilakukan ketika itu, hari itu adalah juga nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalam diri. Sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Seorang pedagang berangkat pagi-pagi ke pasar karena dia ingin punya nilai ibadah kepada Allah, maka dia bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Sampai di pasar dia jualan, dia tidak mengurangi timbangan. Kemudian juga dia tidak mengatakan sesuatu yang jelek itu. Kalau dia jualan buah, misalnya buahnya tidak manis, ternyata dia bilang manis, dia tidak akan bilang seperti itu. Karena niatnya sudah ibadah. Aktivitas-aktivitas seperti inilah yang dianggap ibadah juga. Jadi jangan lantas kemudian saya harus sholat terus, harus ini terus dan lain sebagainya. Kemudian itu tidak. Bahwa setiap aktivitas kita harus punya nilai-nilai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah kita laksanakan setiap hari, ya, kemudian ibadah wajib kita laksanakan, nilai-nilai ibadah kita tanamkan di dalam setiap kita melangkah, maka apa yang Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, apabila engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka pasti niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi apabila engkau ingkar, engkau kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka tunggulah, kata Allah, azabku amat pedih. Entah itu nanti di dunia atau di akhirat. Allahu a'lam. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa kalau di dalam kehidupan kita ini selalu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya yakin kita akan jalan pada titik yang lurus menuju ke titik yang lurus. Kita tidak akan. Semoga kita semua bisa melaksanakan itu, bisa seluruh aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.